Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ibu sekalian, apa kabarnya kalian pada pagi hari ini? Ibu berharap pada pagi hari ini kalian tetap semangat ya dalam melakukan aktivitas. Baiklah anak-anak, ya di sini semoga ibu senantiasa selalu berdoa agar kamu senantiasa selalu diberikan kesehatan. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah sama-sama kita berdoa. Berdoa dimulai, selesai. Alhamdulillah, pada pagi hari ini, pada pagi hari yang baik ini, kita masih bersama dalam materi pembelajaran IPS di semester ganjil ini, ya, masih dengan ibu dan masih tetap semangat kita melakukan aktivitas kita setiap harinya. Jangan bosan ya anak-anak ya, kamu itu belajar mengerjakan tugas. Ibu tahu terkadang kamu lelah, tapi lelah itu bisa menjadi lillah. Baiklah anak-anak, di dalam materinya kita di bab kedua ini, di sini ada pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan juga kebangsaan. Itulah materi kita di bab kedua ini. Nah, kita lihat nih peta konsepnya. Peta konsepnya di materi bab kedua ini ada pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. Itu nanti akan dijabarkan dalam mobilitas sosial, pluralitas, dan konflik dan integritas. Kita hanya mempelajari di sini ya. Pada bab kedua ini masih memasuki poin yang pertama, mobilitas sosial, yaitu apa? Yang poin ke-1 sama poin kedua, pengertian mobilitas sosial dan bentuk-bentuk mobilitas sosial. Oke, anak-anak ibu, kita lihat di sini mobilitas sosial. Tujuan pembelajaran yang diharapkan. Ibu mengharapkan anak-anak nanti mampu menjelaskan pengertian mobilitas sosial dan anak-anak juga mampu memahami bentuk-bentuk mobilitas sosial. Ayo, apa itu mobilitas sosial? Mobilitas sosial di sini merupakan bentuk dinamika dalam struktur sosialnya. Nah, adanya gerak dan perubahan yang terjadi dalam struktur sosial. Ini merupakan cermin adanya mobilitas sosial yang dikenal dengan social mobility. Oke. Misalnya ibu kasih contoh di sini. Seorang murid SMP, dia akan melanjutkan ke SMA setelah lulus. Dia mengalami mobilisasi sosial yang naik berdasarkan level pendidikan formalnya. Good. Kemudian ada juga seorang mahasiswa. Ini ibu kasih contoh lagi. Dia setelah lulus, dia menjadi seorang manajer. Katakanlah dia waktu kuliah itu dia di ekonomi manajemen, sehingga di waktu kerja dia mampu menjadi seorang manajer. Ya, berarti dia mengalami mobilitas sosial naik berdasarkan status sosialnya. Oke. Di sini kita lihat pengertian mobilitas sosial. Mobilitas itu berasal dari bahasa Latin, yaitu mobilis, yang berarti mudah dipindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain, dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Ini yaitu yang dikatakan yaitu mobilitas atau pergerakan. Mobilitas sosial ini merupakan perpindahan. Tadi sudah ibu katakan, dari satu tempat ke tempat yang lain secara sosial, ya anak-anak ya. Oke. Di sini ada beberapa pengertian sosial mobility atau mobilitas sosial menurut para pakar. Ibu ambil 3 dari yaitu pakarnya. Yang pertama itu Robert M.Z. Lawang. Dia berpendapat bahwa mobilitas sosial ini merupakan perpindahan posisi dari suatu lapisan ke lapisan sosial lainnya atau dimensi satu ke dimensi yang lainnya. Lanjut di sini ada lagi pendapat Harton dan Hart mendefinisikan social mobility itu atau mobilitas sosial itu sebagai suatu gerak perpindahan dari satu kelas sosial ke kelas sosial lainnya. Oke. Menurut Kimball Y dan Raymond W.M. mendefinisikan ya bahwa social mobility atau mobilitas sosial itu sebagai suatu gerakan dalam struktur sosial
yang mencakup hubungan antara individu dengan kelompok. Baik anak-anak. Nah, dari ketiga pakar-pakar tadi, di sini ada kesamaannya. Apa kesamaannya? Mereka sama-sama menggunakan istilah gerak atau perpindahan. Good, kita masuki. Yang kedua, bentuk-bentuk mobilitas sosial. Social mobility atau mobilitas sosial ini dapat dibagi ke dalam beberapa jenis. Di antaranya ada mobilitas fisik, kemudian ada mobilitas vertikal, mobilitas horizontal, dan mobilitas integrasi, dan juga mobilitas antar generasi. Oke, anak-anak, kita lanjutkan lagi. Mobilitas fisik. Kamu lihat di sini mobilitas fisik, perpindahan orang dan juga bisa barang dari satu tempat ke tempat lain. Di sini dia merupakan bentuk mobilitas fisik. Karena kenapa? Yang dipindahkan itu fisiknya. Ya, katakanlah barang di gudang dipindahkan ke pasar. Contoh sederhananya lagi apa? Mobilitas jenis ini adalah aktivitas traveling. Nah, ini traveling itu para pelancong, ya, merupakan kelompok orang yang memiliki mobilitas yang sangat tinggi. Mobilitasnya apa di sini? Tampak secara fisiknya. Mereka itu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Misalnya, katakanlah dia pingin traveling, ya, dari negara yang satu ke negara Indonesia. Kunjungannya ke suatu daerah atau negara tersebut dalam rangka traveling. Ini merupakan bentuk mobilitas fisik. Oke. Mobilitas vertikal. Di sini adanya perpindahan status sosial, baik naik atau juga turun, yang dialami oleh individu atau kelompok. Merupakan bentuk sosial mobility. Yuk, lanjut lagi. Ibu kasih contohnya lagi di sini. Seorang office boy. Tahu ya office boy ya? Nah, secara tidak sengaja bosnya itu mengangkat dia sebagai supir pribadi dari majikannya. Kemudian diangkat lagi sebagai manajer pribadi. Hebat nih office boy ini. Ternyata office boy ini dia itu mempunyai pendidikan yang baik. Dia mengalami mobilitas sosial vertikal yang naik. Oke, status sosialnya meningkat sehingga orang lain itu akan menghormatinya. Rekan-rekan kerjanya yang dahulu sesama office boy juga saling menghormati karena dia sudah naik pangkat atau naik jabatan. Yang tadinya dari office boy, dia naik jadi yaitu bukan office boy lagi, tetapi apa tadi sudah ibu katakan, supir pribadi. Bahkan dia naik lagi menjadi seorang manajer. Good, orang seperti ini. Oke. Dan ada contoh lagi ibu ambil, pejabat yang ketahuan korupsi. Nih kemarin banyak pejabat yang pada korupsi, ya, mereka ditahan. Mereka mengalami mobilitas apa? Mobilitas vertikal naik apa turun? Nah, ternyata itu mobilitas vertikalnya turun. Ya, orang-orang yang ada di sekitarnya dia tidak menghormatinya. Karena kita ketahui bahwa orang tersebut adalah maling. Yaitu maling apa? Maling duit negara, maling duit rakyat. Oke. Mobilitas horizontal. Perpindahan dari satu dimensi sosial ke dimensi yang lainnya dalam bentuk social mobility yang sifatnya horizontal. Tahu ya horizontal ya? Kemarin sudah ibu jelaskan yang mana vertikal, yang mana horizontal. Kalau seandainya vertikal itu naik, horizontal itu dia mendatar. Baik anak-anak. Contohnya, individu yang dahulunya bekerja sebagai tukang ledeng. Ayah tukang ledeng. Sekarang dia pindah profesi sebagai tukang pasang. Yang tukang pasang apa? Tukang pasang listrik. Dia mengalami mobilitas horizontal. Kenapa dia mengalami mobilitas horizontal? Nih, ibu kasih tahu anak-anak sekalian. Ya, karena yang tadi itu mobilitas horizontal itu karena dia mengalami yaitu mendatar, tidak naik. Jadi tetap aja dia dari tukang ledeng kemudian menjadi tukang pasang listrik. Secara status sosialnya tidak akan naik. Yuk kita masuki mobilitas integrasi.
Di sini ada perpindahan status sosial vertikal dalam generasi itu sendiri. Sebagai contoh, Ibu kasih contoh nih, seorang anak presiden yang menikmati statusnya sebagai anak presiden akan mengalami mobilitas sosial turun ketika ya bapaknya atau orang tuanya atau rejim tersebut dia berganti, popularitasnya dia tak lagi setinggi dahulu, ya, dimana kita ketahui orang tuanya itu bagaimana, ya seperti halnya rakyat biasa, ya anak-anaknya juga seperti rakyat yang biasa-biasa saja, nggak ada yang namanya itu kelebihan masing-masing atau kelebihan-kelebihan di sini, karena pada dasarnya itu untuk menjadi seorang presiden itu dipilih sama siapa? Oleh rakyat. Oke. Mobilitas antar generasi. Di sini ada perpindahan status sosial yang melibatkan lebih dari satu generasi. Misalnya katakanlah seorang petani miskin, teraniaya, punya anak kecil, dan disekolahkan, kemudian besar menjadi pejabat negara. Hebat nih orang tuanya nih, gitu ya. Memang ada seperti ini, ya. Anak orang petani miskin, kita sering kali ibu lihat itu ya, anaknya bukan cuma sekedar menjadi pejabat, menjadi seorang dokter, atau menjadi orang yang terkenal. Karena kenapa? Dia berusaha belajar dengan sebaik-baiknya untuk merubah di sini. Jadi ada yang perpindahan status sosial di dalam generasinya dia. Dia bertekad agar keturunan-keturunannya dia tidak mengalami seperti halnya di mana orang tuanya, setidaknya anaknya atau nanti cucunya kelak dia akan mengalami yaitu yang namanya status sosial yang lebih baik lagi. Contohnya petani. Petani ini menikmati mobilitas sosial naik. Karena apa? Status sosial anaknya tadi. Anaknya merupakan generasi yang ada di bawahnya. Namun peningkatan status sosialnya berdampak pula oleh generasi yang ada di atasnya. Jadi sudah Ibu katakan, ya. Anak seorang petani bisa menjadi seorang dokter. Anak seorang petani bisa menjadi seorang manajer atau entah apalah. Yang penting si anaknya mau merubah. Ya, tidak ada kata saya anak orang tidak punya, saya tidak bisa atau saya tidak mampu. Semua itu bisa asal kita mempunyai keinginan. Baiklah anak-anak, tetap berbahagia pada pagi hari ini. Gampang sekali kita berbahagia ya. Yang pasti kita harus tetap berbahagia agar imun kita menjadi lebih baik lagi. Ibu tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.